Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama Mimin nih. Gimana kabar kalian? Baik kan? Oke, sekarang Mimin mau bahas alur sebuah film berjudul Cashback. Film Cashback adalah film drama komedi romantis yang datangnya dari Inggris, yang disutradarai oleh Sean Ellis dan dirilis pada tahun 2006. Nah, gimana keseruan ceritanya? Langsung aja like, share, dan komen video ini ya guys. Subscribe dan aktifin loncengnya juga, biar Mimin tambah semangat buat ngehibur kalian. Makasih. Film diawali dengan seorang pria bernama Ben Willis yang sedang bertengkar dengan pacarnya, yaitu Susie. Susie terlihat sangat marah dan melemparkan barang-barang pada Ben yang sudah memutuskan hubungan mereka tanpa persetujuannya. Lantaran Ben merasa dia tidak mampu untuk membahagiakan Susie. Seminggu setelahnya, Susie terlihat sudah sangat bahagia dengan pacar barunya, bernama Steve Jenkins. Ben yang melihat Susie bahagia bersama pria lain pun merasa menyesal. Beruntungnya, dia punya sahabat dari kecil, bernama Sean yang selalu menghiburnya. Sean berkata pada Ben, kalau dia harus segera mendapatkan pacar baru. Ben terlihat menghubungi Susie pada malam harinya, dengan tujuan untuk mengajak balikan. Tapi Susie menolaknya, karena dia sudah bersama Steve pacar barunya. Ben lalu bertanya, apakah Susie sudah tidur dengan pacar barunya? Susie menjawab iya, dan itu membuat Ben sangat kecewa dan sedih. Ben lalu melihat-lihat foto kenangan dirinya dengan Susie dan berniat membakar foto-foto itu. Namun, dia akhirnya tidak tega untuk membakarnya. Semenjak itu, Ben susah tidur dan selalu terjaga karena terbayang akan Susie yang sampai membuat dirinya hampir frustasi. Seminggu sudah berlalu, di mana Ben terlihat sedang berbelanja. Di supermarket itu, dia melihat ada lowongan part-time untuk shift malam. Ben lalu memutuskan untuk melamar pekerjaan di sana, untuk menyibukkan dirinya dan lepas dari bayang-bayang Susie. Saat itu, dia langsung diterima bekerja di sana oleh sang manajer. Nah, malam harinya, Ben langsung bekerja di sana. Di tempat kerjanya itu, Ben bertemu dengan 4 rekan kerja yang satu shift dengannya. Sang kasir bernama Sharon Pinte, lalu pramuniaga lainnya yaitu Barry Brickman, Matt Stephen, dan Brian. Sudah 2 minggu, sejak Ben mengalami insomnia dan tidak pernah tidur. Namun entah karena apa, terlihat kalau Ben sedang melamun. Pergerakan waktu jadi melambat, dan akhirnya berhenti. Saat waktu terhenti itulah, hanya Ben seorang yang bisa bergerak, sedangkan orang lain diam dan berhenti bergerak. Dia pun akhirnya memanfaatkan keadaan itu dengan memutuskan untuk menggambar tubuh salah satu pelanggan wanita. Karena dia sangat mengagumi tubuh wanita. Kayak lu pada nih guys. Saat dia sudah selesai menggambar, dia akan meregangkan jari tangannya hingga berbunyi. Dan waktu pun kembali berputar. Kalau Mimin punya kemampuan kayak gini sih, mantep banget guys. Selama Ben bekerja di sana, dia seringkali dikerjai oleh rekan-rekannya. Dan Sharon hanya bisa tertawa melihat kelakuan mereka. Saat berada di ruang loker, Ben bertanya pada Sharon yang terlihat untuk bergegas pulang. Sharon berkata kalau dia bertukar shift minggu lalu, sehingga dia masuk siang kali ini. Ketika Sharon akan pulang, Ben pun berusaha menghentikan waktu. Tapi tanpa disangka dia tidak berhasil. Dan melihat Sharon yang tetap bisa bergerak, dan terlihat hanya memperlambat waktu saja. Setelah Sharon pergi, Barry dan Matt mengerjai Ben lagi. Matt berkata kalau nanti malam dia akan mengajak nonton Sharon dan mengajaknya bercocok tanam benih padi. Mendengarnya, Ben sangat sedih karena sekali lagi dia menyukai wanita yang ternyata sudah ada yang punya. Yalah Ben. Esok harinya di ruang ganti, Barry bertanya ke Matt, bagaimana acara kencannya dengan Sharon? Dan dijawab kalau kencan mereka sukses. Kemudian, Ben kembali sedih mendengarnya. Bucin. Tiba-tiba, sang manajer datang mengumumkan kalau akan ada pertandingan futsal dengan karyawan toko cabang lain. Malam harinya, mereka pun akhirnya bertanding futsal. Terlihat Matt menendang bola,
yang lalu mengenai wajah manajer mereka. Lalu Ben pun menghentikan waktu. Saat itu timnya sudah kalah jauh dengan skor 26-0. Gila skornya, kayak main sama anak PAUD. Ben kemudian kembali ke ruang tunggu untuk minum air dingin. Saat dia sedang minum, Ben mendengar ada suara. Padahal seharusnya tidak ada suara terdengar, karena dia sedang menghentikan waktu. Saat dia mengeceknya, ternyata ada seseorang yang juga tidak terpengaruh oleh berhentinya waktu itu sama seperti dia. Namun, orang itu lari darinya dan tidak terlihat siapakah dia. Ben kemudian kembali ke lapangan futsal dan meregangkan jarinya lagi hingga waktu pun berjalan lagi. Karena sang manajer terkena bola dari tendangan Matt, hidungnya sampai patah dan berdarah-darah. Matt lalu segera membawa sang manajer ke rumah sakit. Matt lalu meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang. Ben tidak langsung mengantarkan pulang Sharon, tapi mengajaknya mampir ke kafe terlebih dahulu. Di kesempatan itu, Ben memutuskan untuk bertanya pada Sharon tentang kencannya kemarin malam dengan Matt. Sharon menjawab kalau itu bukanlah kencan, dan mereka pergi hanya sebagai teman bukan pacar. Mendengar jawaban Sharon, Ben merasa mendapatkan kesempatan, karena ternyata Sharon masih jomblo. Lampu hijau guys, he. Mereka pun kemudian ngobrol, bercerita tentang masa lalu mereka, dan apa aja rencana mereka di masa depan. Ben bercerita kalau dia ingin jadi seorang pelukis terkenal. Sharon yang adalah penyuka lukisan, merasa kagum dengan cita-cita Ben, dan bilang kalau dia ingin sekali memiliki pasangan seorang pelukis, karena menurutnya, pelukis adalah seorang yang romantis. Setelahnya, Ben pun mengantarkan Sharon pulang ke rumahnya. Besoknya di tempat kerja, semua karyawan dipanggil oleh sang manajer untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Tanpa diduga, Sharon mengajak Ben menjadi pasangannya untuk datang ke pesta sang manajer. Nah, kesempatan guys. Tentu saja disetujui oleh Ben. Waktu pun berlalu, dan ternyata sudah hampir sebulan Ben tidak tidur. Di tengah-tengah sedang bekerja, Ben lalu menghentikan waktu untuk melukis wajah Sharon berulang kali. Dan hanya Sharon yang dia lukis. Saat akan pulang, Sharon meminta Ben untuk menjemputnya berangkat bersama ke pesta sang manajer. Tiba-tiba sebelum Sharon pulang, dia mencium Ben yang hanya bisa terdiam. Setelah dia dicium Sharon, Ben merasa seakan kutukannya yang menyebabkan dia tidak bisa tidur hilang seketika. Dan benar saja, malam harinya dia bisa tidur nyenyak. Emang nih si Ben bucin banget. Saat Ben tidur, dia terbangun oleh suara telepon, yang sebenarnya adalah Matt dan Barry. Mereka mengerjai Ben dengan mengaku sebagai Alex Prot dari galeri yang suka dengan lukisan Ben dan menyuruhnya datang ke galeri pada hari Senin. Di malam pesta sang manajer, Ben menjemput Sharon untuk pergi bersama. Sebelum mereka berangkat, Ben bercerita kalau ada galeri yang tertarik dengan lukisannya. Nah, Sharon yang mendengarnya pun ikut senang. Saat sampai di tempat pesta, Ben bertemu dengan mantan pacarnya, yaitu Susie. Ternyata pacar Susie adalah saudara manajernya. Pesta pun terus berlanjut dengan meriah. Ben yang berniat ingin buang air kecil, lalu mengantri di depan toilet. Dan tanpa disangka, dia malah bertemu dengan Susie di sana. Susie menghampiri Ben dan berkata kalau dia menyesal dan ingin balikan dengan Ben. Ben yang merasa kalau dia sudah bersama Sharon menjadi bingung. Lantaran dia juga sebenarnya masih ada sedikit rasa dengan mantannya itu. Saat Ben terdiam dalam bingungnya, Susie malah menciumnya. Aksi mereka itu ternyata disaksikan oleh Sharon dan teman-teman lainnya. Melihat itu, Sharon sangat kecewa pada Ben dan langsung pergi meninggalkan pesta. Saat Sharon akan keluar, Ben pun menghentikan waktu dan menghampiri Sharon. Dia tidak tahu harus bagaimana agar Sharon percaya padanya. Ben lalu teringat dengan lukisan yang akan dia pajang di galeri. Dia memutuskan kalau dia akan memajang lukisan Sharon yang dia lukis dan akan mengundangnya ke pameran itu. Setelah itu, Ben pun mengembalikan waktu lagi. Setelah pesta selesai, Ben segera pergi ke rumah Sharon untuk menjelaskan tentang hubungannya dengan Susie. Namun sayangnya, Sharon masih merasa sangat kecewa dan marah. Ben yang tidak tahu harus bagaimana lagi, lalu pergi dengan perasaan kacau dan galau. Nah, di malam harinya, dia kembali tidak bisa tidur karena kepikiran terus dengan Sharon. Keesokan harinya, dia pergi ke galeri
sesuai dengan yang dia sepakati di telepon sebelumnya. Dia menemui Alex Sprout dan menjelaskan maksud kedatangannya karena dia mendapat telepon darinya. Namun Alex Sprout bilang kalau dia merasa tidak pernah menelpon Ben. Saat itulah Ben merasa kalau dia telah dikerjai seseorang. Melihat Ben yang terlihat kecewa, Alex Sprout lalu mencoba menawarkan untuk melihat-lihat hasil lukisan Ben terlebih dahulu. Dan ternyata Alex tertarik dengan lukisan-lukisan Ben dan menawarkan Ben untuk memajang lukisannya di galeri Alex. Ben langsung saja sangat senang dan menyetujuinya. Sepulangnya dari galeri, Ben pun tidak lupa untuk memberikan undangan pameran kepada Sharon. Hari pameran pun tiba. Banyak orang yang tertarik melihat lukisan-lukisan Ben. Ben yang terlihat ada di tengah ruangan masih terus menunggu Sharon. Sharon yang sudah datang sangat terkejut melihat ratusan lukisan dirinya terpajang di seluruh ruangan galeri. Sharon terlihat tersenyum bahagia melihatnya. Ben pun menemui Sharon dan menjelaskan padanya tentang Susie, di mana dia adalah mantan pacarnya dulu, dan sekarang dia sudah tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Sharon lalu menyuruh Ben berhenti menjelaskan, dan berkata kalau semua penjelasan itu sudah terbayarkan dengan apa yang sudah ada di galeri itu. Ben lalu bertanya pada Sharon, apa dia percaya padanya, dan dia pun mencium Sharon. Waktu seketika berhenti, dan semua orang berhenti bergerak, kecuali Ben dan Sharon. Ben lalu mengajak Sharon keluar untuk melihat turunnya salju yang juga berhenti. Mereka berjalan bergandengan tangan berdua, menyusuri hujan salju yang terhenti itu. Dan mereka hidup berdua dengan bahagia. Kemudian, film pun selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah bahwa seterpuruk apapun kita harus terus maju melangkah ke depan. Boleh sekali untuk melihat ke belakang, namun, jangan sampai kita terjebak oleh masa lalu, apalagi masa lalu sama mantan, hehehe. Dan harus menjadikannya sebagai pelajaran, agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dan berani menjalani hidup demi masa depan, oke? Nah, Mimin pamit dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, karena Movie Crop akan terus membahas alur film yang lebih menarik dan lebih seru. Dadah semuanya!